Apa? Ngomong apa sih? Ngomong apa ya? Nggak tahu mukanya bagaimana. Halo YouTube, selamat datang di Motomobi News. Kali ini penontonnya sedikit, tapi presenternya ada 2. Iya, penuh banget layarnya. Iya bener. Bapak kemana lagi, Bapak? Bapaknya lagi Bapak. pergi, jadi Iya. mumpung nggak ada, Bos. Yes. Nih, ada topi, Yes, heran. Topi heran. Ini belum dijual lagi. Oh, iya. Limited Ada. edition, sorry. Kemeja ada. Meja juga Kemeja ada. tuh, lengkap dengan topengnya Om. Oh ya, ini polo shirt. Polo shirt, terus juga kami suka turbo. Dan ini kalau misalnya ada Dari mobil mana? listrik di rumah, cuman Motomobi yang bisa memadamkan. Nah, karena ini adalah apar yang sangat spesial untuk memadamkan api yang berasal dari baterai lithium. Belinya di mana, Bang? Belinya di sini. Nggak mau capek ya biar editor. Silence wedge. I do not wish to be bothered anymore. Saai. Berita pertama. Ya, berita pertama. Daihatsu melakukan recall nih, Pak Nimang, untuk Ayla terbaru. Woi, Ya, terutama yang mesin 1000 cc. kenapa di recall? Nah, kenapa recall? Itu tuh untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pada konsumen. Wow, formal banget ya. Ya intinya sih menjaga ya produknya agar kualitasnya juga tetap terjaga. Oke. Nah, komponen apa nih yang di recall? Yang di recall ini tuh ECU mesinnya. ECU. ECU, ECU-nya. otaknya mesinnya nih. Lain Jadi 1000. Ayla yang 1000 cc aja nih. Nah, yang di ini adalah ECU-nya. Tujuannya apa? Supaya mesinnya bisa terjaga dengan baik dan nyaman saat dikendarai. Oke. Jadi bukan mikir nanti di remap ECU-nya, Itu bukan rusak tapi kan? bukan rusak, meningkatkan performa beda lagi. Oh beda Nah, lagi. Jadi bukan rusak ya? bukan. Cuman di remap lagi ya, anggap supaya aja sesuai dengan dengan ya itunya, performanya terjaga. performanya. Ya anggapnya kayak komputer dapat update lah ya. Oke. Nah, untuk varian Ayla mana nih yang 1000 cc? Tepatnya yang diproduksi dari tanggal 28 Februari 2023 sampai 23 Mei. 2023 Jadi ya. dicek tuh kalau yang beli tanggal segitu, totalnya ada 3.383 unit. Oke, tapi ini bagus ya, recall ya. Iya, bagus Daripada loh. yang roda 2. Nah itu untuk prosesnya sendiri tuh cuma 1 jam doang nih dan tidak dipungut biaya apapun. Tapi tenang aja nih, nanti Daihatsu akan menghubungi para pemilik mobil dengan data yang mereka. Tapi juga yang punya Ayla bisa aja nih ngecek nih. Cara ngeceknya tinggal ke website resminya Daihatsu di ssc.daihatsu.co.id. Cara ngeceknya tinggal masukin nomor rangka kendaraan di situs itu. Atau bisa juga nih menghubungi Daihatsu Akses di 1-500-898. Berita selanjutnya. Berita saja dapat. Cherry Omoda 5 akan ada varian baru. Wih, padahal kayak baru launching ya? Iya. Cepet banget variannya. Cepet banget ya, keren. Nggak apa-apa lah. Iya, biar banyak pilihan masyarakat Iya. Indonesia kan. Gitu. Katanya PT Cherry Sales Indonesia siap memboyong varian Cherry Omoda 5 yang terbaru. Kabarnya varian ini akan mengusung performa mesin lebih yang agresif gitu ya. Wah. Fiturnya akan semakin lengkap, upgrade sistem suspensi roda, juga detail desain pada desain interiornya. Eksterior. Di Eropa khususnya Inggris dan Cina, Omoda 5 ada yang bermesin 1600 cc turbo. Waduh. Yang di kita berapa sih? Kita 1500 ya? 1500, turbo juga sih. Tenaganya untuk Omoda 5 yang 1600 ini di Inggris 183 horsepower, keren. Sedangkan versi Tiongkok untuk mesin yang sama bertenaga 194. Oh, lebih gede loh. Lebih gede ya, kenapa bisa begitu ya? Iya, kayaknya konturnya. Ini diklaim ya, mesin berteknologi terbaru dari Cherry Omoda 5 ini nantinya jauh akan lebih responsif dalam performa. Oh, iyalah. Sensasinya juga bakal berbeda katanya. Oh iya, masa naik masih tetap sama? Iya. Bedanya ini ditaruhkan lewat sistem transmisinya. Meski nggak disebutin transmisinya apa, Omoda 5 bermesin 1600 cc ini dibekali DCT. Waduh, saya pengguna DCT nih. Gimana rasanya? Ya kadang-kadang deg-degan. Performa tersebut katanya diimbangi dengan kehadiran fitur ADAS juga tuh. Wah, skip langsung ke yang panas nih. Iya. Pasti varian baru nih kayaknya lebih itu harganya gimana nih? Iya, Bang? gitu. Ini harganya nanya harga kan? Nanya harga. Katanya PT Cherry ini juga memberikan perkiraan harga nih pada angka 480 juta. Berarti masuk Indonesia nih bentar lagi. Wah,
Nih, Sabar. Sekarang itu paling mahal 309 mendekati 400. Iya. Nah, sekarang ini beda 100 juta. Wah, berarti harus banyak banget ya selain kayak mesin. Ya tunggu aja lah. Biarin deh. Guys, next. Nah, next. Sekarang ada bengkel yang baru buka nih, Mamang. Apaan tuh? Tepatnya bengkel Gazoo Racing di Peak. Dan kabarnya ini bengkelnya terlengkap di dunia. Waduh. Bengkel Gazoo Racing terlengkap di dunia. Seriusan? Katanya. Nah, kalau tahu kan pasti GR itu kayak divisi in-house tuning, divisi balapnya dari Toyota kan. Kan kalau di Indonesia selain ada model yang GR, yang depannya GR tuh ya kan, kayak Corolla, Supra 86, ada juga yang GR-nya di belakang. Yang lebih kayak looks dan Kosmetik lah. ya kosmetik dan beberapa varian katanya suspensinya sih kayak beda ya, kayak Agya GR gitu. Nah, buat yang masih merasa nih kayak belum puas ya, sekarang Gazoo Racing di Indonesia menawarkan konsep bengkel baru khusus untuk mobil GR yang disebut GR Garage. Kijang saya nggak bisa. Aduh. Wah. Waduh. Pokoknya bengkel GR Garage ini tuh dikelola sama Auto 2000 dan Auto 2000. Iya, Auto 2000 dan lokasinya ada di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, di bengkel GR yang katanya disebut sebagai terlengkap di dunia ini, kita bisa modifikasi mobil dengan komponen Gazoo Racing asli. Gitu. Oh gitu? Bener. Wow. Kemarin sih lihatnya juga keren-keren sih ya. Dan kerjasama sama brand lain gitu. Kayak shock breakernya dari Tain. Ada brake pad dari Project Mu. Aduh, pada makan lagi. Selain itu juga ada dyno ininya juga. Mesin dyno juga, Mamang. Dan terakhir ada cafe dan co-working space. Kayaknya boleh tuh kita nge-live di sana. Yuk nge-live foto movie. Harapnya nih kalau ada bengkel ini menurut CEO Auto 2000, Hernando Demili, bisa menjadi hub untuk motorsport di Indonesia. Karena kan Gazoo Racing juga udah turun balapnya baik nih. Ada touring di Sentul, ada rally, ada off-road kemarin, ASCR, dan bahkan sampai ke Jepang tuh. Hari Dharma pakai Supra GT4. Berita selanjutnya. Porsche Panamera. Porsche. Mulutnya agak keluar tuh kayak. Porsche Panamera generasi baru lagi diuji Cok. dan selesai diuji. Ini Porsche mengumumkan mereka telah selesai menguji Panamera baru. Ya, dan sport ini akan segera meluncur bulan November. Nih, bentar lagi. Dong, kan udah September. Pengujian yang dilakukan juga nggak kaleng-kaleng lah gitu, gimana Porsche gitu. Lokasinya tuh tersebar di 4 benua. Waduh. Ini contohnya ya, pengujian yang dilakukan di Amerika Serikat. Tujuannya ini kenapa nih harus di Amerika? Ya, karena untuk memeriksa kinerja drivetrain di ketinggian tinggi dan tingkat oksigen rendah. Nah, di negara ini juga Porsche memverifikasi kinerja sistem pendingin mesin dan AC dalam kondisi panas yang ekstrim. Waduh. Ini kan tadi kan di Amerika. Iya, tadi di Amerika. Sekarang yang di Skandinavia. Porsche Panamera dikendarai pada suhu yang sangat rendah. Oh, jadi masing-masing. Masing-masing. Iya, panas, yang dingin rendah. gitu ya. Terus di Afrika Selatan, mobil sport ini diujinya harus menguasai kondisi jalan dan rute yang sulit. Ya, emang. Ya terakhir nih. Oh, di Asia, tapi nggak disebut di mana ya? Nggak disebut di mana. Agak gatel nih. Nah, ini diujinya si Porsche ini kelembapan udara yang tinggi dan kemacetan lalu lintas. Nah, ini kata Pak Marcel Honeman gitu ya. Gimana tuh? Waduh. Ungkap ini katanya manajer pengembangannya Porsche gitu. Waduh. Kami menguji setiap mobil baru secara intensif untuk memenuhi permintaan konsumen kami di seluruh dunia. Kenapa? Gak apa-apa. Aku terharu. Ya, sementara itu, untuk Panamera sendiri nantinya akan ada 4 varian tuh, ada 4 varian. Kata Pak Dokter Mas Freemuth. Freemuth. Ya, ini adalah kepala produk Panamera gitu, yang mengepalai semua. Yang mengepalai. Ini alasannya katanya dia begini. Di beberapa negara, proporsi untuk penjualan hybrid di Panamera hampir 100%.
Nah katanya juga nih, Pak Thomas ini menegaskan Porsche meningkatkan performa kelistrikan Panamera di semua model e-hybrid. Ini berhubungan dengan dinamika berkendara, jarak tempuh, serta kecepatan pengisian daya. Semuanya aja ditos ya. Ini Pak Thomas itu mengklaim peningkatan performa hingga 70%. Ya. Hanya dengan menggunakan mode EV dibandingkan pendahulunya. Terus juga generasi ketiga Panamera ini akan meluncur di ajang Icons of Porsche Festival di Dubai. 24 November. Wah, jadi siapa yang kesana? Nah ini agak kita ngomong sedikit sejarah nih Mamang nih. Pernah nggak sih penasaran mobil-mobil JDM, mobil-mobil Jepang zaman dulu, kok tenaganya cuma dibatasi ke 276 horsepower? Iya Gitu. juga. Kalau nyadar, kan era-era Impreza, Supra, pasti semua mentok di 276 HP atau 280 PS. Kan jalannya sempit di Jepang. Nanti nabrak-nabrak. Nggak juga nih. Nggak juga? Iya, jadi ceritanya nih pada era 80-an itu lalu lintas di Jepang tuh banyak kecelakaan, terutama di kota-kota besar. Nah, kalau ini kayak Midnight Club tuh yang ngebut di tol gitu. Karena itu banyak balap liar, baik di jalan tol kayak Wangan Midnight maupun di gunung kayak Initial D. Oh iya. Jalan sempit kan? Ya jangan sempit sih. Jalan Tapi kan sempit. kayaknya Wangan kan lebar-lebar tuh, tetepnya nabrak. Iya juga sih. Iya, jadi intinya memang ya skill issue. Skill issue. Ya memang seperti kayak mau bilang ya tadi jalannya relatif sempit, terus kayak lampunya agak remang-remang ya kayak di Indonesia saat inilah. Terus Nah gara-gara gitu Japan Automobile Manufacturing Association itu kayak Gaikindo-nya mereka lah ya, gabungan merek-merek gitu. Nah pada tahun 1989 mereka setuju untuk memunculkan sebuah perjanjian nih. Tapi ini perjanjian tidak formal, makanya disebut gentleman's agreement. Maksudnya kita nggak ada tertulis, cuma kita daripada macem-macem nih, kita setuju aja yuk ngebatasin horsepower. Oh gitu. Ya, ini terutama ide dari Ketua Umum Jama waktu itu, Soichiro Toyoda. Nah, akhirnya ya mereka pada setuju nih. Dan tadi limit horsepower sampai ke 276 horsepower atau 280 PS. Kemudian top speed mobil dibatasi ke 180 km per jam. Dengan upaya itu mereka berharap kecelakaan lalu lintas berkurang dan standar keselamatan berkendaranya naik nih. Dan kemudian dengan ada perjanjian ini tuh berharap pabrikan Jepang tuh ya kayak membatasi. Tadi kan ada perang horsepower nih. Wah, gue makin kenceng. Jadi supaya yaudah kita stop aja nih, ya nggak ada ini. Nah akhirnya kayak horsepower itu dihapus dan salah satu mobil pertama yang menembus angka 276 itu adalah Honda NSX di tahun 290. Nah itu semua tuh ya semua paham lah, tapi ya nggak ada yang kayak protes, wah kok Honda ini sih, supaya ya giasnya Jepang, Gaikindo-nya Jepang nih tetap terjaga ininya. Tapi ada satu yang masih berlaku sampai sekarang dari Gentleman's Agreement ini, yaitu top speed dibatasi sampai 180 km per jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan makanya kalau di GTR versi Jepang, itu kalau di jalan raya cuma sampai 180. Dia baru buka limiter kalau dia tahu lagi ada di sirkuit. Nah, jadi kita misalnya ke Fuji gitu, dia tahu lagi di Fuji, yaudah kita buka. Nah ini kalau penasaran ceritanya tuh mobil-mobil apa yang ini semua ada artikelnya di motomobinews.id. Sudah selesai! Waktunya cilung! Wah, giliran kita udah selesai langsung diambil-ambil. Closingnya. Yuk, closing. Aduh, apa lagi? Jangan lupa tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, dan berikut tanda loncengnya. Share juga berita-berita tentang otomotif di dunia itu ada di motomobinews.id. Iya, dan kita tadi juga ada subscribe-nya nih. di mana? Nggak disebutin. Oh, Subscribe-nya di channel Omobi, Motomobi, sama Mesmobi. Mas Mobi, ya. Nah itu kan yang ininya. Nah kalau di TikTok ada Motomobi News, Iya, di benar. Instagram juga ada Motomobi News, Iya. di Threads juga ada. Dan ingat setiap Jumat kita live. Di TikTok. Ada bintangnya. Satu kalau ingat, sama kedua kalau Kok jadi curhat? iya Kalau SMK gitu. langsung. Gue ngomong gitu adminnya dateng loh, pas banget loh.